Hai, siapa di sini yang sering banget menunda-nunda pekerjaan? Entah itu mau mulai nugas atau mengerjakan pekerjaan. Sudah berniat mengerjakan, tapi tiba-tiba scroll all sosial media dulu. Mau ngerjain laporan, tapi bilang, nanti dulu deh dan akhirnya tidak jadi. Menunda memang kebiasaan yang membuat frustasi. Meski begitu, tenang, pada video kali ini Mimin akan memberitahu kalian tentang 5 cara yang paling efektif untuk menghilangkan kebiasaan menunda. Ayo masuk ke pembahasannya. Memiliki banyak tugas dalam satu waktu yang bersamaan memang menyebalkan. Terlebih, jika mood kamu sedang tidak baik-baik saja. Jangankan mengerjakan atau menyelesaikannya, melihat semua tugas itu saja, kamu bisa merasa pusing dan mual. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, kamu bisa membuat daftar prioritas tugas dan membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Ini akan memudahkan kalian untuk memilih tugas mana yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Tidak bingung harus mulai dari mana. Sekarang, coba lakukan dan buatlah to-do list. Lalu urutkan dari hal yang paling penting sampai hal yang kurang mendesak. Memiliki prioritas ini akan membantu kalian bisa lebih fokus pada tugas yang ada di list pertama dulu. Misalnya saja, kamu punya tugas membuat laporan panjang. Pada list pertama, tuliskan buat outline, lalu list kedua tulis cari data penunjang dan list ketiga tulis paragraf pertama. Lakukan pengerjaan sesuai list yang ada dan fokus ke sana dulu. Jangan biarkan pikiran fokus ke tujuan lain. Yang kedua ini cobalah untuk mengatur waktu dengan timer. Teknik ini biasa disebut Pomodoro, di mana seseorang bisa membagi waktunya untuk mengerjakan beberapa hal dalam satu hari. Misalnya, kamu ingin membuat narasi konten. Atur waktu selama 25 menit untuk mencari atau riset topik dan keyword. Berikan jeda istirahat selama 10-15 menit. Atur waktu lagi untuk mencari sumber yang bisa dipakai, lalu istirahat lagi, dan lakukan hal yang sama sampai narasi kalian selesai. Biasanya, teknik Pomodoro lebih menekankan ke bagaimana kalian bisa membagi waktu menjadi 4 sesi untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Kemudian, mengambil jeda istirahat dalam waktu tertentu untuk memulihkan otak. Dengan cara ini, otak tidak akan gampang lelah dan bisa lebih fokus karena ada waktu istirahat yang terjadwal. Kebanyakan orang menunda karena merasa dirinya tidak memiliki motivasi untuk melangkah. Sekarang, perkembangan seperti apa yang tidak membutuhkan perjuangan? Sepertinya tidak ada. Bahkan, ketika kamu belajar membaca saja harus meluangkan waktu untuk sekolah, mengenali abjad satu persatu, hingga bisa lancar seperti sekarang. Kesimpulannya, jika kamu mau memulai, jangan pernah tunggu motivasi datang, tapi buatlah diri kalian yang menciptakan motivasi itu. Sebab, sebaik-baiknya tulisan maupun video, motivasi terbaik adalah diri kalian sendiri. Kuncinya adalah satu, segera ambil tindakan meskipun kamu tidak semangat. Sekalipun satu dunia memberimu motivasi, tapi kalau kamu tidak mau bergerak, rasanya percuma. Jadi, daripada nunggu inspirasi, coba langsung mulai. Sebab, biasanya mood dan motivasi akan muncul dengan sendirinya ketika kamu sudah bergerak. Ini tak kalah penting untuk menyingkirkan rasa malas dalam diri kalian. Pastikan lingkungan kerja kalian mendukung. Bukan yang mewah, tapi yang rapi, nyaman, dan enak untuk ditempati. Lingkungan yang nyaman dan rapi akan membuat kalian lebih fokus dan betah untuk duduk di sana. Biasanya, jika ruang kerja berantakan, pasti akan membuat kamu semakin malas dan stres. Coba deh, rapikan area kerja, berikan hiasan, semprot wangi-wangian, dan tempel wishlist sebagai pengingat. Cara ini akan membuat otak kalian lebih maksimal dalam berpikir. Terakhir, fokus aja dulu ke progresnya, bukan ke kesempurnaan yang tidak akan kamu dapatkan. Banyak dari mereka yang memilih tidak bergerak hanya karena ketakutan pada satu titik saja. Tidak sempurnalah, tidak mau dikritik, dan alasan-alasan lainnya. Percayalah, kamu bisa memperbaiki pelan-pelan segala kekurangan yang kamu anggap jelek itu secara pelan-pelan.
Mulai saja dulu daripada tidak sama sekali. Ingat, tetaplah berkembang sekalipun itu hanya 1 cm. Nanti pasti kamu akan dapat hasilnya. Kebiasaan menunda yang selalu kamu pertahankan ini tidak akan membawa kamu kemana-mana. Hanya di titik itu dan bisa jadi, kamu malah akan terus ke belakang sementara orang lain ke depan. Daripada harus mengorbankan mimpi, lebih baik kalian segera mengambil resiko dan jadilah lebih baik dari versi sebelumnya. See you next video.